Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita seluruhnya untuk bisa kembali melanjutkan dari pelajaran Qaidah Dasar Bahasa Arab ini secara online. Dan perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh apa yang kita rasakan ini merupakan keinginan dan Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk kita, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia terhadap ilmu agama. Dan majelis ilmu adalah sarana yang dengannya seseorang bisa memahami ilmu agama tersebut. Alhamdulillah, pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan 6 isim. Ya, yang mana 6 isim ini memiliki alamat secara tersendiri. Kemarin yang telah kita bahas 3 ya, yaitu jamak muannas salim, jamak muannas as-salim. Jamak muannas salim marfu, alamat rafa'nya mansub, alamat nasabnya majrur, alamat jarnya. Jamak taksir marfu, alamat rafa'nya mansub, alamat nasabnya majrur, alamat jarnya. Kemudian al-asmaul khamsah marfu, alamat rafa'nya mansub, alamat nasabnya majrur, alamat jarnya aliyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas isim yang ketujuh, al-ismul maksur, isim maksur. Apa definisi isim maksur? Isim mu'rab yang isim mu'rab yang diakhiri dengan alif lazimah, alif yang lurus, alif yang bengkok. Ya. Isim maksur, contohnya al-fata. Al-fata itu ya, harokatnya tidak tampak. Dia persis sama seperti isim mufrad. Al-fata, al-fata, al-fata. Sekarang al-fata marfu, alamat rafa'nya ad-dhammah. Tapi dhammahnya al-muqaddarah, tersembunyi. Mansub, alamat nasabnya al-fathah. Tersembunyi juga, tidak kelihatan ya pada huruf alifnya itu harokat. Karena huruf alif itu tidak bisa diharokati. Itu penyebabnya. Yang bisa diharokati itu huruf hamzah. Huruf hamzah. Adapun alif seperti ini tuh, ya tidak mempunyai harokat. Dan harokatnya dia. Makanya dia diberikan uzur, tidak diberikan harokat padanya. Makanya di dalam mushaf Madinah standar itu, yang diharokati itu kalau dibaca itu ada begini biasanya, atau ada di sininya. Kalau sekedar begini saja itu tidak dibaca. Biasanya hanya sebagai tanda panjang. Itu ya perbedaannya. Al-fathah, majrur, alamat jarnya ya al-kasrah. Ya, 3 keadaan ini ya.
li'annahu al-ismul al-maksur. Al-ismul maksur. Sama contoh-contoh yang lainnya. Ad-duha. Ad-duha sama. Al-huda. Ya, sama, huda begitu juga. Apalagi sudah kita pelajari? Musa. Ya. Musa. Isa. Dia seperti itu semua. Jadi ya, al-fata marfu'. Alamat rafa'nya dhammah al-muqaddarah. Dhammah yang muqaddarah tersembunyi. Al-fata mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah. Tersembunyi juga. Al-fata majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddarah. Tersembunyi dia. Dari sisi makna, artinya sama seperti isi mufrad. Al-fata, satu orang pemuda. Demikian pula yang lainnya, satu semua artinya. Ad-duha, waktu duha ya. Al-huda, satu petunjuk. Musa, satu Musa. Isa, satu Isa. Nah, dia hanya mempunyai nama tersendiri. Nah, karena dia berakhiran dengan itu, alif lazimah. Alif lazimah. Makanya dia disebut dengan isim maksur. Seperti itu ya. Kita baca sama-sama. Al-fata marfu'un. Al-fata marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi. Ad-dhammah. Ad-dhammah. Al-muqaddarah. Al-muqaddarah. Li'annahu. Li'annahu. Al-ismul maksur. Al-ismul maksur. Al-fata. Al-fata. Mansubun. Mansubun. Wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi. Al-fathah. Al-fathah. Al-muqaddarah. Al-muqaddarah. Li'annahu. Li'annahu. Al-ismul maksur. Al-ismul maksur. Al-fata. Al-fata. Majrurun. Majrurun. Wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarrihi. Al-kasrah. Al-kasrah. Al-muqaddarah. Al-muqaddarah. Li'annahu. Li'annahu. Al-ismul maksur. Al-ismul maksur. Karena dia harokatnya tersembunyi, ya, kita mudah membacanya. Ini keuntungannya. Ya. Bagaimanapun, dalam keadaan dia marfu, mansub, atau majrur, al-fatah sama dia. Berbeda isim mufrad. Isim mufrad, tolibun. Ya kan? Nah, ini. Nah. Kapan dia tolibun, kapan dia toliban, kapan dia tolibin. Ya. Kapan dia marfu, mansub, atau majrur. Kita harus memahami keadaannya. Itu dari sisi bacaan. Jadi dari sisi bacaan ini lebih mudah. Karena dia tetap harokatnya. Yang susahnya, kita mengetahui dia dalam keadaan marfu, mansub, atau majrur. Nah, itu yang bikin susah. Nah, makanya hati-hati. Tapi kalau dari sisi membaca, insya Allah mudah. Al-Fatah dia. Ad-duha, Musa, Al-huda, Isa. Ya. Sebelumnya ada huruf jar di sini. Ya. Lil fata misalnya. Huruf liya, lil fata, milik pemuda. Tetap dia. Nah, kalau isim mufrad kan ada huruf jar sebelumnya. Li talibin. Ya. Li talibin. Harus li talibin dia. Berubah kan harokatnya? Jadi ini mudahnya isim maksur. Itu mudahnya dia. Yang susahnya hati-hati. Dia dalam keadaan marfu, mansub, atau majrur. Saya baca kemudian al-muqaddarah. Nah, di sini ketika kita melihat ada harokat yang tersembunyi, maka pada isim mufrad dan jamak taksir kita betul-betul memahami bahwasanya perlunya disebutkan dhammah dhahirah, fathah dhahirah, kasrah dhahirah. Ya. Makanya ditambah itu pada isim mufrad kata yang tampak. Karena kenapa? Karena ada isim yang mufrad atau ada jamak yang mufrad, dia tidak kelihatan harokatnya. Dia tidak kelihatan harokatnya. Makanya ketika tampak harokatnya sebut zahirah. Ketika dia tidak tampak sebut muqaddarah. Muqaddarah. Bisa ya? Saya sebut al-fatah, antum sebut sampai selesai. Wahid itsnain salasah.
Al-fata. marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah Al-muqaddarah li'annahu al-ismul maksur. Al-fata. mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah Al-muqaddarah li'annahu al-ismul maksur. Al-fata. majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah Al-muqaddarah li'annahu al-ismul al-ismul maksur. Saya tambah lagi ya. Al-huda. marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah li'annahu al-ismul maksur Al-huda. mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah Al-muqaddarah. li'annahu al-ismul maksur Al-huda. majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddarah li'annahu al-ismul maksur. Ya. Sudah begitu ya? Mudah insyaallah. Paham ini, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan kita lanjut isim yang kedua. Mirip seperti ini. Lanjut ya? Kapan dijelaskan Ustaz itu bisa menjadi masuk? Kalau yang kayak yang masuk majrur ini kan kita insya Allah sudah tahu ketika dia ada Iya. sudah tahu. Iya. Dia sebelumnya maka dia Uh-uh. majrur. Yang dia dua itu Ustaz, ya. Yang dua, yang di atas itu diantaranya begini. Dia sebagai pelaku. Kapan dia sebagai pelaku fa'il, maka dia marfu. Misalnya pelaku itu doroba al-fata. Nah, itu pelaku. Kapan dia sebagai pelaku, maka dia harus marfu. Misalnya begini ya. Doroba al-fata. Nah, ini pelaku. Pelaku. Dalam bahasa Arabnya fa'il. Nah, kapan dia sebagai pelaku, maka dia harus marfu. Ya. Kalau fata ini saya ganti menjadi isim mufrad. Isim mufrad apa dia alamat marfu'nya? Dhammah. Talibun. Harus talibun dia. Tidak boleh dia taliban. Tidak mau dia taliban. Dia harus talibun. Kenapa? Dia sebagai pelaku. Pelaku itu dia namanya marfu'. Dia masuk dalam isim-isim yang marfu'. Kalau mansub, salah satu penyebabnya dia sebagai objek. Sebagai maf'ulun bih. Contohnya, doroba al-fata kalban. Anjing ini selalu jadi objek. Dipukul. Kalban. Ya. Pemuda memukul anjing. Dia sebagai objek ini, maf'ulun di bahasa Arabnya, yang dikenai pekerjaan. Maka dia harus kalban. Tidak boleh doroba al-fata kalbun. Tidak mau dia kalbun. Karena kenapa dia maf'ulun bih? Nah, nanti masing-masing dari ini kayak mansub. Saya akan contohkan dengan 9 contoh isim. Nah, begitu ya, supaya antum lebih memudahkan pahamnya ya. Nanti kalau terbiasa kan langsung tergambar. Cuma awal-awal fa'il, isim mufrad, fa'ilnya seperti apa? Isim musanna fa'ilnya seperti apa? Jama' muannas salim fa'ilnya seperti apa? Marfu'nya. Sampai nanti baru masuk mansubat lagi. Sampai selesai. Supaya memahami seperti itu. Insyaallah mudah ini, tidak terlalu sulit insyaallah. Ya. Sama darabal fatah an-namlah. Iya. An-namlata, ya. Pemuda memukul semut. Harus namlata dia. Tidak boleh namlati atau namlatu. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu hukumnya mansub. Seperti itu. Itu nanti cara membedakannya. Seru insyaallah di situ. Sudah ya? Kalau sudah ini kita lanjut isim yang kedua, al-ismul mangkus. Isim mangkus itu dia marfu' dan majrurnya, marfu', mansub dan majrurnya sama seperti isim mufrad. Cuman dia marfu'nya muqaddarah, mansubnya
dhahirah, majrurnya muqaddarah. Itu al-ismul mangkus. Apa contoh isim mangkus di situ tertulis? Al-qadi. Apa arti al-qadi? Hakim ya. Al-ismul mangkus. Al-qadi. Al-qadiyah. Kemudian al-qadi. Al-qadi dia. Dia marfu, alamat rafa'nya dhammah muqaddarah, tersembunyi. Mansub, alamat nasabnya fathah dhahirah. Makanya al-qadiyah tulisannya itu. Al-qadiyah tulisannya dia. Majrur, alamat jarnya kasrah muqaddarah lagi. Ad-dhammah al-muqaddarah. Al-dhahirah. Al-muqaddarah. Ini tinggal digabungkan saja ya. Li'annahu al-ismul mangkus, karena dia adalah isim mangkus. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa ini sendiri yang dikasih harokat? Kenapa yang lainnya tidak dikasih harokat? Kenapa? Karena bagi orang Arab, kata al-qadi ini yang berakhiran dengan ya lazimah, ketika ia dalam keadaan marfu diharokati dengan dhammah, dan mansub dan majrur diharokati dengan kasroh, itu berat bagi lisan-lisan orang Arab mengucapkannya. Jadi al-qadiyu itu berat. Al-qadiyi berat. Walaupun mungkin kita merasa ya gampang-gampang aja, tidak ada masalahnya. Ya, karena kenapa? Karena lisan kita itu ya mudah, ya. Tidak mengetahui dari bahasa yang benar seperti apa. Adapun orang Arab yang mereka sehari-hari berbicara dengan bahasa yang fasih, orang-orang Arab Baduy yang tinggal di pedalaman, yang tidak pernah tersentuh oleh ibu kota, ya, dari ramainya kekotaan, mereka sehari-hari menggunakan bahasa yang fasih. Mereka itu ketika mendengar sesuatu langsung tahu, oh ini seperti ini cara mengucapkannya, ini seperti ini. Dan ketika ada sesuatu itu berat untuk mengucapkannya, mereka tinggalkan. Jadi orang Arab tidak suka yang berat-berat. Nah, seperti ini, al-qadi. Adapun al-qadiyah mudah. Ya memang mudah terus al-qadiyah ya, al-qadiyah mudah. Al-qadiyu harus memonyongkan mulut lagi, al-qadiyu. Al-qadiyi susah dia, tapi al-qadiyah mudah. Makanya karena mudahnya dia diharokati dengan fathah adz-dzahirah. Fathah yang tampak. Bisa ya? Kita baca sama-sama. Al-qadi marfu'un. Al-qadi marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Ad-dhammah al-muqaddarah. Li'annahu al-ismul mangkus. Al-qadiyah mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adz-dzahirah. Li'annahu al-ismul mangkus. Al-qadi majrurun
majrurun wa alamatu jarrihi wa alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddarah al-kasrah al-muqaddarah li'annahu annahu al-ismul manqus. al-ismul manqus. Saya baca al-qadi antum sampai selesai ya. Al-qadi marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddarah li'annahu al-ismul manqus. al-qadiyah mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah ad-dhahirah li'annahu al-ismul manqus. al-qadi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddarah li'annahu al-ismul manqus. Saya berikan kata yang lain. Al-hadi al-hadi dalam keadaan pertama. Al-hadi marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddarah li'annahu al-ismul manqus. al-hadiyah mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah ad-dhahirah li'annahu al-ismul manqus. terakhir ya, majrur ya. Al-hadi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddarah li'annahu al-ismul manqus. Bagaimana? Mudah ya, insyaallah. Sisa satu lagi ya, tapi kita baca besok saja ini. Karena saya mau tambahkan ke yang 10. Ada isim yang ke-10, saya tambahkan. Isim yang ke-10 itu mudah dia. Mudah insyaallah. Ada pertanyaan untuk sampai di sini? Kalau ada pertanyaan, kita murojaah dari awal lagi ya. Murojaah dari awal. Nanti kalau sudah terbiasa, saya minta tutup bukunya. Langsung diucapkan seperti itu. Kalau sekarang enggak apa, sambil menghafal ya. Enggak apa-apa sekarang. Isim mufrad, marfu' alamat rafa'nya. Mansub alamat nasabnya. Majrur alamat jarnya. Isim mutsanna, marfu' alamat rafa'nya. Mansub alamat nasabnya. Majrur alamat jarnya. Jamak mudzakkar salim marfu' alamat rafa'nya. Mansub alamat nasabnya. Majrur alamat jarnya. Jamak muannas salim marfu' alamat rafa'nya. Mansub alamat nasabnya. Majrur alamat jarnya. Jamak taksir marfu' alamat rafa'nya. Mansub alamat nasabnya. Majrur alamat jarnya. Al-asmaul khamsah marfu' alamat rafa'nya. Mansub alamat nasabnya. Majrur alamat jarnya. Isim maksur yang baru kita pelajari. Dua yang terakhir. Marfu' alamat rafa'nya. Mansub alamat nasabnya. Majrur alamat jarnya. Ya, ditakdir dalam seluruh keadaan ya. Yang ke-8 isim mangkus marfu' alamat rafa'nya. Mansub alamat nasabnya. Fathah zahirah yang tampak. Majrur alamat jarnya. Kasrah muqaddarah. Seperti itu ya. Nah, mungkin insyaallah kita cukupkan dulu pertemuan malam ini dengan membahas dua isim, yaitu al-ismul maksur dan al-ismul mangkus. Adapun isim maksur ditakdir pada seluruh keadaan dan isim mangkus hanya ditakdir pada marfu' dan majrur, dan dalam keadaan mansub dia tampak harokatnya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.